kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Jemaat GSJ Kasih Karunia yang diberkati oleh Tuhan. Saat pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming kita pagi ini, saya percaya dalam perlindungan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala, kau siapkan hatimu, datang masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Dalam segala keadaan, apapun Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Bahkan saat ini Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya karya Kristus adalah kehidupan kami. Biarlah Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya Kristus-Mu, janji-Mu Tuhan, ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini setiap hidup kami, Kau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Engkau bawa sembah-Mu, Engkau bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami siap Tuhan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau sorakan haleluya 3 kali ya Bapak Ibu. Saya dalam hitungan ketiga kita sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Kita bersorak bagi nama Tuhan pagi hari ini.
Bapa yang sanggup, Engkau Bapa yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk itu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Engkau tilik setiap hati kami, Tuhan. Engkau datang dan jumpai setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini seru doa kami, Tuhan, pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu.
pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu diisi lewat kebenaran firman. Berbicaralah Engkau lewat hamba pagi hari ini. Kami percaya urapan baru mengalir dalam hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, otoritas Tuhan ada dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hari ini oleh kemurahan Tuhan saya boleh jumpa dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andreas Sutikno yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Anugerah-Mu yang begitu limpah sungguh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, sehingga pesan firman-Mu boleh kami tangkap saat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan hadir tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya melalui kisah yang tertulis di dalam Alkitab yang hari ini akan kita sama-sama pelajari, maka biarlah iman kita bertumbuh, kita makin semangat. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 dan seterusnya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kisah ini dimulai dari perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid pergi ke kota Yerusalem. Dan hari itu Alkitab mencatat adalah hari raya orang Yahudi, dan peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Ini menjadi menarik. Mengapa? Karena Yerusalem adalah pusat penyembahan bangsa Yahudi. Di Yerusalemlah Bait Allah berdiri. Dan di situ ada satu kolam yang sangat terkenal, disebut Bethesda. Kenapa menjadi terkenal? Karena banyak orang disembuhkan di kolam itu. Sekalipun yang pertama tidak pernah tahu kapan air kolam itu bergoncang, karena Alkitab mencatat sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun. Artinya tidak seorang pun yang bisa memprediksi. Ini menjadi sulit. Kenapa? Karena giliran orang pergi, air bergoncang. Giliran ditungguin, nggak goncang-goncang. Ya, jadi tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua masalahnya adalah hanya yang terdahulu masuk sesudah air itu bergoncang, dia yang sembuh. Sementara yang mau masuk begitu banyak. Jadi di sini kita melihat bahwa semua orang yang ada di kolam itu, mereka memiliki penantian yang sama,
yaitu supaya bisa yang terdahulu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Makanya kolam itu menjadi terkenal, menjadi tempat di mana semua orang yang sakit, yang ditulis di Alkitab tadi, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang, mereka semua pengen sembuh. Karena memang menurut orang-orang yang sudah menyaksikan, apapun juga penyakitnya menjadi sembuh. Nah, itulah latar belakangnya. Ayat yang kelima, mulailah kisah ini. Di situ, jadi dari antara sekian jumlah orang yang sakit itu, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu, 38 tahun. Nah, memang Alkitab hanya mengatakan orang ini sudah 38 tahun lamanya sakit. Tidak dijelaskan apakah selama 38 tahun itu dia menunggu goncangan air itu, atau ketika umur berapa dia ada di situ setelah sakit beberapa lama. Tidak dijelaskan memang. Tetapi intinya Alkitab sedang mengatakan bahwa dia mengalami sakit dengan rentang waktu yang cukup lama. Sebuah pergumulan yang cukup melelahkan, sebuah perjuangan yang tidak mudah. Dan ini gambaran dari kehidupan kita yang mungkin ada begitu banyak problem, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin kita nantikan jawaban Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ini menjadi menarik. Ada sejumlah orang sakit dan yang berbaring juga banyak. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang yang 38 tahun lamanya itu sakit. Ini gak kebetulan, saudara. Ini adalah agenda Tuhan untuk orang itu. Kenapa? Hanya kepada yang 38 tahun sakit itu mata Tuhan tertuju. Karena memang Tuhan tahu, sekaranglah waktunya Tuhan menjawabnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, ini pertanyaan sebenarnya simpel. Karena Tuhan tahu dia sudah sakit lamanya 38 tahun. Pertanyaan Tuhan simpel aja. Kamu mau sembuh enggak? Nah, saudara, harusnya ketika seseorang ditanya, "Kamu mau sembuh enggak?" Jawabannya sederhana kan? Mau banget. Itulah yang selama ini aku nanti-nantikan. Tetapi mindset ya dari orang yang sakit ini masih tertuju kepada kolam Bethesda itu. Sehingga dia mulailah menceritakan unek-uneknya, mulailah curhat kepada Tuhan Yesus. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Artinya orang ini tentu bermasalah dengan kedua kakinya, karena dia membutuhkan bantuan orang untuk menurunkan dia ke kolam itu. Dan sementara aku menuju ke kolam itu dengan segala kekuatan yang dia punya, mungkin dia dengan tangannya dia dia berusaha untuk merangkak dan sampai di sana. Apabila airnya mulai goncang sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sebenarnya Tuhan pengen orang yang sakit ini fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mau nggak kamu sembuh? Tetapi mindset atau cara berpikir dia masih ingat masa lalu, di mana dia ada di situ begitu lama menantikan goncangan air itu, tetapi selalu didahului orang lain. Dari jawaban orang ini kita bisa menarik beberapa hal. Yang pertama, hatinya pedih, hatinya terluka, hatinya pahit.
Dia berkata, tidak ada orang yang membantu aku untuk masuk ke kolam itu ketika kolam itu bergoncang. Artinya begini, dalam kondisinya yang serba terbatas itu, dia ingin ada orang yang peduli. Dia ingin ada orang yang membantu dia. Tetapi hatinya udah terlalu sakit. Dia berkata tidak seorang pun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga selalu kecewa karena selalu ketinggalan. Orang lain sudah terlebih dahulu, karena Alkitab mencatat yang duluan masuk ketika air itu bergoncang dia yang sembuh. Artinya apa? Dia selalu ketinggalan. Dia sudah mencoba, dia sudah berjuang, tetapi selalu gagal. Saudara, yang menarik dalam ayat yang ke-8 di Yohanes pasal yang ke-5 ini adalah Tuhan tidak merespon apa yang menjadi jawaban dari orang ini. Tuhan tidak seolah-olah berkata, iya ya kok keterlaluan ya, di mana sih istrimu, di mana sih anak-anakmu, di mana itu saudara-saudaramu, di mana kerabatmu? Enggak, saudara. Tuhan enggak tanggapi isi hatinya, Tuhan enggak tanggapi keluh kesahnya. Tuhan hanya fokus pada visinya, di mana dia datang ke tempat itu punya tugas, yaitu dia harus menyembuhkan orang itu. Sehingga dia berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari percakapan Tuhan Yesus dengan orang yang sakit ini, maka kita bisa melihat bahwa kadangkala kita ini terpancing pada situasi yang ada di sekeliling kita. Banyak kali ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, kita selalu menoleh ke belakang. Hal itulah yang kadang-kala membuat kita menjadi terluka. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam keadaan kecewa karena dulu Bapak Ibu pernah menjadi pribadi yang diberkati, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, tetapi diizinkan Tuhan, mungkin karena pandemi COVID ini, Bapak Ibu mungkin sedang mengalami goncangan dalam ekonomi, goncangan dalam keluarga, dan dalam kondisi seperti itu orang-orang yang pernah Bapak Ibu tolong mungkin seolah-olah pura-pura tidak tahu. Baru saja ditelepon mungkin sudah langsung tidak diangkat ataupun di-reject. Kenapa? Karena takut untuk nanti, wah paling dia juga minta tolong dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak mau terpancing pada situasi ini. Tuhan fokus pada misinya, yaitu menyembuhkan orang ini. Dan kesembuhan yang Tuhan mau berikan itu bukan hanya kesembuhan fisik, lebih daripada itu adalah kesembuhan batin. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan batin kepada orang ini. Tuhan berkata, bangun, ayo angkat tilammu dan berjalan. Nah saudara, saya percaya 38 tahun tidak bisa berdiri, lalu Tuhan berkata bangun. Itu tentu butuh kerja keras, butuh kekuatan yang ekstra untuk bisa bangun dari posisinya yang sudah sekian lama dia terbaring. Mungkin mata kakinya sudah lemah, mungkin kakinya juga sudah mulai mengecil. 38 tahun saudara. Tetapi yang saya percaya, ketika Tuhan berkata bangunlah, ada kuasa surga yang turun atas dirinya, yang memampukan dia, memberikan dia kekuatan untuk dia bisa bangun dan mengangkat tilamnya serta dia berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nggak pakai lama saudara, nggak pakai teriak dalam nama Yesus, aku usir segala setan, penyakit dan lain sebagainya. Nggak pakai gitu-gituan kok saudara. Tuhan hanya berkata, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara, kadang kita ini suka lebay ya, suka berlebihan gitu ya dalam menyikapi sesuatu. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan, sederhana kok. Apa yang Tuhan sampaikan, dengar itu, simpan dalam hati, dan lakukan dengan setia. Firman Tuhan katakan, aku memberkati. Nggak perlu ditambah dengan ini dan itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat praktek pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak terlalu demonstratif, tidak harus yang gimana gitu, enggak saudara. Kenapa? Karena kuasa surga itu menyertai dia. Saya tidak sedang mengkritik ataupun menyalahkan ataupun menghakimi yang lain, tidak sama sekali. Bukan kapasitas saya. Tetapi saya hanya kembalikan semuanya kepada firman Tuhan. Tuhan hanya berucap dan ucapannya itu powerful. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun. Selama ini kamu hanya berbaring, mengingat masa lalu. Dulu aku pernah ini, aku pernah itu. Tuhan bilang bangun. Ayo saudara. Kalau saat ini kau sedang dalam keadaan drop, kau sedang dalam keadaan kecewa, kau sedang ada di titik terendah dalam kehidupanmu, Tuhan juga datang hari ini secara pribadi. Bangun. Angkatlah tilammu. Tilam berbicara tentang, ya kalau tilam yang sesungguhnya ya tempat dia untuk berbaring ya, supaya dia tidak kotor di lantai. Tetapi tilam itu berbicara tentang beban. Ya beban yang membuat hidup kita tuh terasa berat. Apa sih saudara yang menjadi beban dalam hidupmu? Apakah saat ini beban itu berupa utang piutang? Apakah beban itu mungkin saat ini berupa masalah dalam keluarga? Apakah beban itu mungkin seperti orang ini, kondisi kesehatan yang sedang terganggu? Tuhan berkata, angkatlah tilammu. Tuhan berkata, jangan lagi fokus pada masalahmu, jangan lagi fokus pada kegagalanmu di masa lalu. Angkatlah tilammu. Artinya apa? Lepaskan semua itu dan berjalanlah, melangkah. Bukan langkah awal yang terpenting, tetapi langkah akhir. Tuhan mau kita berjalan, Tuhan mau kita melangkah, Tuhan mau kita bertindak. Tentu disertai dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Dan ketika ada respon yang baik dari orang itu, Alkitab mengatakan, dan pada saat itu juga, nggak pakai lama saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Wow, terjadi mujizat kesembuhan. Yang menarik, tidak terlalu ada komunikasi panjang lebar di sana. Nah, ayat ini dikunci dengan kalimat tetapi hari itu hari Sabat. Nah, kita tahu bahwa bagi orang Israel hari Sabat adalah hari perhentian, hari di mana mereka tidak boleh beraktivitas apapun. Ini jadi masalah ternyata. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini menjadi menarik saudara. Orang-orang Farisi itu, orang-orang munafik itu, orang-orang yang berjubahkan jubah keagamaan itu, hanya selalu berkata jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi tidak memberi solusi. Tetapi Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalan. Orang ini memang tidak kenal siapa Yesus, karena dia berkata, orang yang telah menyembuhkan aku. Kalau dia kenal, pasti dia akan sebut namanya Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik adalah dia bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan.
Mereka bertanya kepadanya, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, ini yang menarik dari pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan tipe orang yang suka show ya, bukan tipe orang yang ingin supaya semua perhatian kepadanya, ingin supaya terkenal. Enggak. Yang menarik dari pelayanan Tuhan Yesus adalah beberapa kali Alkitab mencatat kalau dia menyembuhkan seseorang, dia berkata, jangan katakan ke siapa-siapa ya, jangan beritahu siapapun. Ini bukan tanpa maksud. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata karena Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita satu prinsip kerendahan hati. Tetapi hal berikutnya yang lebih penting adalah kenapa Tuhan Yesus melarang orang-orang yang sudah disembuhkan itu untuk cerita kemana-mana. Supaya orang-orang itu cari Tuhan Yesus bukan untuk cari kesembuhan, bukan untuk mencari mujizat, tetapi orang-orang itu datang benar-benar karena rindu untuk diajar firman. Karena firman Tuhanlah yang mengubah kehidupan. Firman Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini kemudian udah gak ngerti lagi kemana ya Tuhan Yesus. Dia gak kenal Yesus, cuma dia tahu orang itu yang menyembuhkan. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Nah, di sini tidak dijelaskan ya, apakah peristiwanya pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda, tetapi yang pasti setelah peristiwa orang itu disembuhkan, dia jumpa kembali untuk yang kedua kalinya dengan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ini yang tadi di awal saya sudah jelaskan, bahwa kesembuhan yang Tuhan berikan bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan batin. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang yang secara fisik dia baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia punya masalah di dalam jiwanya. Makanya saudara, jangan heran kalau ada orang yang kelihatannya tenang, soft, kemudian tiba-tiba kita dengar bahwa orang itu membunuh orang. Waduh, kayaknya nggak masuk akal ya. Saudara, apa yang kelihatan di depan mata ini kadang-kala tidak selamanya seperti itulah kenyataannya. Di awal tadi orang ini sudah menceritakan betapa dia mengalami kekecewaan. Tidak ada orang yang membantu aku. Artinya apa? Hidupnya dipenuhi dengan kekecewaan, hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Lalu Tuhan berkata, engkau itu telah sembuh. Bukan hanya engkau sudah bisa berjalan, tetapi engkau juga sudah sembuh batinmu. Jangan berbuat dosa lagi, jangan lagi menyimpan dendam, jangan lagi menyimpan sakit hati, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, ini kebenaran yang menarik, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki diri. Penting bagi kita kok dalam kehidupan kita untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri. Tuhan, apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku benahi? Kadangkala sifat manusia itu sibuk ngurusin orang lain. Bahasa kerennya sekarang kepo, pengen tahu saja urusan orang. Makanya Tuhan berkata, hai orang munafik, keluarkan dulu selumbar di mata saudaramu, balok di depan matamu saja kau tidak lihat. Kau hanya melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di depan matamu tidak kau lihat. Artinya gini sudah, kadang-kala banyak orang sibuk ngurusin orang, dia tuh begini, dia begitu, sementara dirinya sendiri ada begitu banyak kekurangan, dia nggak sadari. Nah,
Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Akhirnya dia menjadi saksi Kristus, saudara. Ya, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat dia menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakkan. Mungkin juga ada begitu banyak air mata yang Tuhan izinkan tumpah. Itu tujuannya adalah ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita bisa menjadi saksi yang hidup. Ketika saudara pernah mengalami penyakit yang kata dokter itu sudah sulit disembuhkan, lalu saudara mengalami mujizat kesembuhan, Tuhan menghendaki saudara menjadi saksi. Ketika jumpa orang yang sakit, saudara ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Mungkin saudara pernah dilawat Tuhan, tadinya ekonomi terpuruk, kemudian Tuhan memberkati, supaya saudara menjadi saksi bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Dan saudara berkata, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup mengembalikan semuanya itu, memulihkan semuanya itu. Oleh sebab itu, bersyukurlah untuk setiap peristiwa yang kita alami, karena Tuhan mau memakai peristiwa-peristiwa itu untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sebenarnya nggak nyambung, saudara. Kenapa saya katakan nggak nyambung? Karena Tuhan melakukan kebaikan, Tuhan menolong orang, sementara orang-orang Yahudi ini hanya pintar berteori tentang firman Tuhan, tetapi nggak ada praktek sama sekali. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, orang kalau iri, semua yang baik yang kita lakukan pun menjadi tidak baik di mata dia. Kenapa? Karena iri. Saudara, kalau kita mau jujur, apa salahnya Tuhan Yesus? 38 tahun orang gak perhatikan dia kok waktu dia sakit. 38 tahun dia merasa sendiri, sepi, terbuang, terasing. Bahkan mungkin sudah putus asa. Kemana orang-orang Yahudi itu? Gak ada jumpai orang ini. Tetapi Tuhan Yesus datang menyembuhkan, justru mereka komplain. Makanya saudara, kadangkala menjadi pelaku-pelaku firman, kita juga harus siap untuk menghadapi orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi ini, saudara. Mereka bisanya hanya komplain, mereka bisanya hanya mengkritik, tetapi akar dibalik itu semua adalah karena iri hati, karena cemburu. Di mana Tuhan Yesus tampil, sekalipun waktunya hanya singkat 3,5 tahun, tetapi powerful. Ada begitu banyak orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Hidupnya diubahkan. Bukan hanya yang sakit disembuhkan, bukan hanya mujizat demi mujizat yang dilakukan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang hari ini bisa kita renungkan. Yang pertama, di tengah banyak orang yang sakit, Tuhan datang khusus kepada orang yang 38 tahun itu menderita sakit. Saudara, Tuhan tahu kapan dia datang kepada kita secara pribadi. Mungkin air matamu saat ini sudah kering. Mungkin engkau sudah hopeless, sudah tidak lagi ada pengharapan, sudah putus asa. Tetapi hari ini Tuhan datang secara pribadi dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, jangan kita berputus asa. Terus tekun dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, Tuhan gak mau kita terus hidup dalam masa lalu. Tuhan gak mau fokus kita seperti orang ini, kolam Bethesda, yang gak jelas, yang gak tentu, yang ada begitu banyak kekecewaan di dalamnya. Tuhan mau berkata bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Artinya apa? Ayo hadapi hidup ini, hadapi kenyataan ini, jalani, pegang setiap janji Tuhan. Dan yakinlah ketika engkau berjalan dalam setiap janji Tuhan, Tuhan pasti memberikan kemenangan dan keberhasilan. Yang ketiga, yang terakhir,
Tuhan menghendaki agar kita menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun saat ini menjadi pergumulanmu, taruh tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Seperti itulah kasih Tuhan dalam hidupmu. Setiap engkau merasakan detak jantungmu, seperti itulah kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupanmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, percayalah, sekaranglah waktunya Tuhan menolongmu. Oleh sebab itu, berjalan, majulah, melangkahlah, jangan takut, jangan trauma pada masa lalu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Bapak terima kasih, berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Andreas Sutikno, berkati jemaat yang ada, dan berkati kami semua. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, syukur kepada Tuhan kita boleh tetap beribadah saat ini, amin. Biarlah pujian penyembahan yang sudah diberikan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, tak pernah berkesudahan kasih setianya, karena Dia selalu Immanuel yang menyertai kehidupan kita, Allah beserta kita, amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama di dalam tayangan ini. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya berkat-berkat-Mu, kasih setia Tuhan yang terus tak pernah berkesudahan, terus akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami dengan mujizat-Mu, dengan kemenangan lepas kemenangan, dengan pertolongan yang tepat pada waktunya, akan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu berlimpah dalam hidup mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka dipersatukan dalam kasih Kristus, kuasa Tuhan menyertai langkah hidup mereka, iman mereka terus dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai yang sejahtera. Bila engkau senantiasa dilimpahkan dengan kasih setianya, cinta Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa yang senantiasa mengalir dalam hidupmu, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu untuk mengarah kepada kekekalan. Mulai saat ini, biarlah hidupmu terus akan dilimpahkan dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang akan membawa engkau naik di dalam kuat kuasa Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.